Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Desinta Dwi Lestari dengan nomor NIM 057736668. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ Universitas Terbuka Bandung. Hari ini saya akan menyampaikan pidato untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Public Speaking. Dengan tema pidato, dampak media sosial terhadap kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian sehat dan semangat terus ya. Senang banget deh bisa ngobrol bareng kalian semua di sini. Pasti kalian semua udah akrab banget kan sama yang namanya media sosial. Mulai dari bangun tidur buka mata, yang dicek pasti HP. Sampai mau tidur lagi, masih aja gulir-gulir lihat Instagram, TikTok, YouTube, atau X. Rasanya hidup di zaman sekarang tuh nggak bisa lepas dari aplikasi-aplikasi itu semua. Nah, pas banget nih, hari ini saya mau bahas tentang media sosial ini. Sebenarnya apa sih pengaruhnya buat kita? Buat kita yang lagi jadi pelajar, mahasiswa, atau remaja masa kini. Emang cuma buat seru-seruan aja? Atau ada dampak lain yang mungkin belum kita sadari? Yuk kita bahas santai tapi lengkap berdasarkan data nyatanya sekarang. Teman-teman yang keren semua, kita semua tahu sekarang zamannya serba digital. Tapi kalian tahu nggak sih seberapa besar pemakaiannya di Indonesia? Berdasarkan data laporan terbaru berjudul Digital 2025, April Global State Health Report yang dirilis oleh We Are Social, Indonesia masuk jadi salah satu negara terbanyak di dunia. Dan pengguna terbanyaknya ada di kalangan anak muda, remaja, mahasiswa, persis seperti kita ini. Angkanya fantastis banget, jadi jelas banget media sosial berpengaruh besar di hidup kita. Tentu aja ada banyak banget enaknya pakai media sosial ini. Yang paling kerasa tuh, gampang banget buat komunikasi. Mau ngabarin teman jauh, ngobrol bareng keluarga di kampung halaman, semua jadi mudah dan cepat. Gak cuma itu, media sosial juga jadi tempat cari informasi, belajar hal baru, sampai jadi wadah buat kita nyalurin bakat atau hobi. Banyak banget teman-teman kita sukses juga di media sosial loh. Contohnya jadi konten kreator, jualannya laris manis, atau membangun karir berkat media sosial ini. Kalau dipakai dengan benar, manfaatnya luar biasa buat masa depan kita. Tapi teman-teman, di balik itu semua, kita tetap harus buka mata dan hati ya. Ada sisi lain yang harus kita waspadai. Menurut laporan resmi dari UNICEF 2025 yang berjudul Anak Muda dan Kesehatan Mental di Dunia Digital, pemakaian media sosial yang berlebihan dan tidak terkontrol itu ternyata berpengaruh besar sama kesehatan mental kita. Pernah gak sih kalian merasa minder, iri, atau ngerasa hidup itu gak seindah orang lain yang ada di layar HP? Nah, itu salah satu dampak yang dibahas di laporan itu. Kita sering banget lupa, ada yang kita lihat di media sosial itu cuma potongan aja. Gak ada yang nampilin masalah hidup atau susahnya hidup mereka. Kalau kita sering-sering bandingin hidup sama mereka, lama-lama kita jadi gak merasa percaya diri, malah jadi cemas berlebih dan sedih sendiri. Belum lagi nih bahaya kecanduan. Sering kan ya niatnya cuma sebentar, gak kerasa berjam-jam gulir layar. Akibatnya, waktu jadi kebuang, jam tidur berantakan, tugas numpuk, waktu belajar kelewat, sampai lupa ngobrol sama orang yang di sebelah kita. Padahal, dunia nyata itu jauh lebih penting ya teman-teman. Jadi intinya, media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Kalau dipakai dengan benar, bisa buat manfaat besar, tapi kalau dipakai dengan salah atau sembarang, bisa melukai diri sendiri atau bahkan orang lain. Jadi itu semua balik lagi ke kita sebagai penggunanya. Nah, teman-teman sekalian, dari semua yang saya bahas tadi, pesan utamanya cuma satu. Pintar-pintarlah pakai media sosial. Jadikan media sosial itu alat buat bikin kita makin keren, makin pintar, makin sukses, dan makin bermanfaat buat orang lain. Batasi waktunya, jangan sampai kita diperintah oleh HP. Tetap jaga sopan santun saat berkomentar atau ngobrol. Ingat, etika itu tetap penting walaupun kita ada di dunia nyata. Dan yang paling penting, jangan sampai kita lupa sama dunia nyata kita sendiri. Teman-teman, keluarga, pendidikan, dan mimpi kita di dunia nyata itu jauh lebih berharga. Semoga kita semua jadi anak muda yang cerdas, gak cuma bisa pakai teknologi, tapi juga paham cara mengendalikan dengan baik dan benar. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Terima kasih banyak buat perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.